Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga anak-anak Miss selalu diberikan kesehatan dan semangat walaupun masih belajar dari rumah nak ya. Welcome back kelas online nak. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dahulu anak-anak agar ilmu yang kita dapatkan berkah nak ya. Anak-anak, alhamdulillah kita telah memasuki tema 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari PPKN tentang hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Tentunya anak-anak sering mendengar hak dan kewajiban ya. So, check it out. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum lahir. Adapun contohnya di rumah, yaitu hak mendapatkan kasih sayang orang tua, hak mendapatkan makanan dan minuman, dan hak mendapatkan perlindungan serta keamanan. Sedangkan contoh hak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan, kasih sayang, serta bimbingan dari guru kita. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Contohnya hal kecil, yaitu sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan untuk contoh di rumah, kita wajib mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua, menyayangi keluarga, mengerjakan PR dari sekolah. Nah, sedangkan kewajiban di sekolah yaitu mentaati tata tertib sekolah, melaksanakan nasihat guru, piket kelas, dan menjaga nama baik sekolah. Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Insya Allah nak ya. Jadi Miss ulangi sedikit. Kalau hak tadi segala sesuatu yang kita miliki sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Jadi sebelum kita mendapatkan kewajiban atau melakukan kewajiban, kita harus mendapatkan hak terlebih dahulu. Nah, kewajiban yang berkembang di masyarakat ada 2 nak. Yang pertama, kewajiban sempurna. Kewajiban sempurna adalah kewajiban yang terikat dengan hak orang lain sehingga mutlak sifatnya untuk dilakukan. Contohnya, sama seperti jika seseorang meminjam uang dan berjanji mengembalikannya, maka mutlak dan wajib sifatnya untuk dilakukan. Atau contoh kecilnya Ani meminjam uang Budi atau berutang pada Budi nak ya. Nah, wajib hukumnya kepada Ani mengembalikan uang atau utang tersebut kepada Budi. Nah, itu contohnya kewajiban sempurna tadi. Yang kedua, ada kewajiban tak sempurna. Kewajiban tak sempurna ini adalah kewajiban yang tidak terikat dengan orang lain, sehingga hanya didasari pada alasan moral saja pelaksanaannya. Contohnya, seseorang dapat berbuat baik membantu pengemis walau tidak ada keterkaitan yang mutlak antara pengemis dengan orang itu, sehingga hanya didasari alasan moral saja. Atau contohnya kita membantu masyarakat yang terkena banjir, itu didasari alasan moral kita saja atau itikat baik kita, walaupun tidak ada hubungan keterkaitan antara masyarakat banjir tadi dengan kita. Itu contoh kewajiban tak sempurna tadi nak. Sampai sini sudah mengerti nak? Jadi kalau kewajiban sempurna itu yang terikat atau mutlak sifatnya dilakukan. Nah, kalau kewajiban tak sempurna tadi, kewajiban yang tidak terikat, yang hanya didasari atau
didasari moral atau itikat baik kita saja ya. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain sehingga harus dijalankan dengan seimbang. Kenapa? Karena apabila tidak seimbang akan muncul kekacauan, seperti pola hidup tidak teratur, orang tidak saling menghargai, orang dapat bertindak seenaknya, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka dari itu, hak dan kewajiban haruslah seimbang agar tidak timbul kekacauan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban menghemat energi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Itu contohnya ya. Nah, penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah agar energi di alam kita ini tidak cepat habis. Nah, apa saja bentuk kewajiban untuk menghemat energi? Yang pertama, hemat energi bahan bakar. Adapun hemat energi listrik, dan yang terakhir, hemat energi air. Nah, yang pertama, hemat energi bahan bakar. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk, kebutuhan bahan bakar kita ini semakin meningkat juga loh, Nak. Jadi, untuk mengatasinya, bentuk kewajiban kita untuk menghemat bahan bakar salah satunya memakai bahan bakar secukupnya, tidak menggunakan bahan bakar yang berlebihan, dengan tidak menimbunnya bahan bakar, serta menggunakan sepeda atau jalan kaki, dan lain-lain. Nah, sebelumnya, bahan bakar yang selama ini kita gunakan itu berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil membutuhkan jutaan tahun untuk pembentukannya. Itu sebabnya kita harus menggunakan energi alternatif lain agar energi di alam kita ini tidak cepat habis. Nah, energi listrik. Energi listrik bersumber dari pembangkit listrik. Hampir setiap aktivitas membutuhkan listrik sehingga kita harus membayar pemakaian listrik setiap bulannya. Iya kan, Nak ya? Nah, berikut ini beberapa bentuk kewajiban untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja atau mengurangi waktu pemakaiannya. Yang kedua, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang ketiga, tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak dipakai. Contohnya, tidak menghidupkan lampu tadi pada siang hari ya. Yang keempat, mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Nah, selanjutnya, hemat energi air. Air memiliki manfaat yang sangat penting seperti minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini merupakan bentuk kewajiban kita untuk menghemat air. Yang pertama, ada mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan air dengan secukupnya. Yang ketiga, tidak menggunakan air untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, jadi kita harus menghemat energi agar energi di alam kita ini tidak cepat habis, anak-anak. Tindakan menghemat energi ini dapat menciptakan lingkungan yang asri dan mencegah perubahan iklim.
Upaya yang dapat kita lakukan tadi ialah menghemat energi, yaitu menghemat penggunaan air, listrik, dan bahan bakar. Sampai sini, sudah mengerti anak-anak? Nah, sebagai evaluasi, anak-anak kerjakan latihan PPKN subtema 1 tema 2 pada modul mulai dari halaman 3 untuk level 1 bagian A dan B. Kerjakan semampunya and good luck anak-anak. Nah, jika pada penjelasan materi tadi ada yang kesulitan atau kebingungan, anak-anak bisa tanyakan sama Miss lewat WhatsApp atau kolom komentar di bawah ya. Semangat dan semangat terus pokoknya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.